Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi dengan saya. Kita bareng-bareng belajar tentang imunologi. Hari ini adalah materi kelima. Materinya adalah tentang imunitas seluler. Sebentar, saya show dulu. Imunitas seluler. Limfosit T, ini materinya, limfosit T melakukan beberapa fungsi dalam mempertahankan diri terhadap infeksi oleh berbagai jenis mikroba. Peran utama dari limfosit T adalah dalam imunitas seluler yang memberikan pertahanan terhadap infeksi mikroba yang bersifat intraseluler. Nah, di sini adalah gambar jenis mikroba intraseluler yang dilawan oleh imunitas seluler. Untuk yang gambar A adalah proses fagosit. Mikroba akan ditelan oleh fagosit dan dia dapat bertahan hidup dalam vesikel atau yang dikenal dengan fagolisosum, atau bisa juga dia melarikan diri ke sitosol, di mana mereka tidak akan terancam oleh mekanisme dari mikrobsida dari proses fagosit. Untuk yang gambar B, ini sel-sel non-fagositis, contohnya adalah sel epitelial. Nah, di sini virus dapat menginfeksi berbagai jenis sel, termasuk sel-sel non-fagositik, dan dia akan mereplikasi dalam inti dan sitosol dari sel-sel yang terinfeksi. Kalau yang ini yang virus. Kemudian ini di sini ada gambaran dari mikroba yang terfagosit dan dia itu dapat hidup dalam fagolisosum. Di sini dia hidup di dalam sini. Kemudian yang ini adalah mikroba yang lolos dari fagolisosum, kemudian dia masuk ke sitoplasma. Contohnya yang mengalami mekanisme ini adalah bakteri intraseluler. Contohnya seperti Mycobacteria, terus Listeria monocytogenes, ada juga Legionella pneumophila. Terus untuk yang kelompok fungi itu contohnya ada Cryptococcus neoformans. Untuk yang protozoa ada Leishmania sama Trypanosoma cruzi. Kemudian kalau yang ini, yang contoh yang malam ini adalah virus, semua jenis virus dan semua jenis rickettsia. Sedangkan yang untuk kelas protozoanya ini ada Plasmodium falciparum dan Cryptosporidium parvum. Tahapan dari respon sel T. Limfosit T naif. Limfosit T naif adalah limfosit yang belum pernah terpapar oleh antigen sama sekali. Dia akan mengenali antigen di organ limfoid perifer atau organ limfoid sekunder, yang kemudian akan mencetuskan proliferasi atau pembelahan sel yang berulang-ulang, dan kemudian mengalami diferensiasi menjadi sel efektor dan sel T yang memori. Dan kemudian sel-sel efektor itu akan menjalankan fungsinya ketika mereka diaktifkan oleh antigen yang sama di jaringan perifer atau organ limfoid. Ini adalah gambaran induksi dan fase efektor dari imunitas seluler. Untuk induksi responnya, ini ada sel TCD4+, dan sel TCD8+. Kedua sel T jenis ini tuh masih naif. Kemudian dia mengenali peptida yang berasal dari antigen protein yang disajikan oleh sel dendritik. Untuk sel dendritik sendiri fungsinya sebagai APC kan, antigen presenting cell. Nah, kemudian limfosit itu akan dirangsang untuk berkembang dan kemudian berdiferensiasi menjadi sel efektor yang masuk ke aliran darah. Nah, beberapa dari sel TCD4+ yang diaktifkan itu tetap berada di dalam kelenjar limfa, bermigrasi ke folikel, dan membantu sel B untuk memproduksi antibodi. Migrasi dari sel T efektor dan leukosit lain ke tempat antigen, sel T efektor dan leukosit lainnya itu bermigrasi melalui pembuluh darah di jaringan perifer, dan kemudian dia akan terikat pada sel endotel yang telah diaktifkan oleh sitokin yang diproduksi sebagai respon terhadap infeksi di jaringan tersebut. Fungsi dari sel T efektor, dia fungsinya untuk merekrut dan mengaktifkan diri fagosit untuk menghancurkan mikroba. Sedangkan yang limfosit TCD8+ atau CTL atau sel T sitotoksik, dia fungsinya untuk membunuh sel yang terinfeksi.
Jadi di sini prosesnya ada induksi respon. Nah, di sini ada pengenalan dari APC atau di sini diperankan oleh dendritic cell. Kemudian ini terjadilah pengenalan antigen di organ limfoid. Lalu di sini ada sel TCD4+, di sini ada sel TCD8+. Nah, ini tergantung dari MHC yang dikenalkan di sini. Ketika yang dikenalkan di sini adalah MHC2, maka yang merespon adalah sel TCD4+ atau yang sel T helper. Kalau yang MHC1 seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, kalau MHC1 itu yang merespon adalah sel T yang sitotoksik atau CD8+. Nah, kemudian setelah terjadi pengenalan dari ini CD8+ atau CD4+, maka di sini terjadi ekspansi dan diferensiasi dari sel T. Ini dari sel ini, kemudian dia akan CD8+ sel T efektor. Kalau yang ini dia sudah berdiferensiasi menjadi CTL, sel T sitotoksik. Setelah itu dilanjutkan pada sel T efektor yang berdiferensiasi, kemudian dia masuk ke dalam sistem sirkulasi. Oh iya, sebelumnya di sini ada sel T naif ya. Jadi bertemunya antara antigen dan sel T naif itu bertemunya di sini, di sistem di organ limfoid ini. Gitu. Jadi nanti aktivasinya kan terjadinya di sini. Selanjutnya ini tadi yang sudah teraktivasi dan berdiferensiasi, dia akan masuk ke sirkulasi, kemudian dia akan melakukan migrasi sel T dan leukosit lain ke tempat antigen tersebut berada. Nah, kalau gambar yang ini adalah gambaran ketika sel T efektor bertemu dengan antigen dalam jaringan perifer. Ini sel dengan mikroba intraseluler. Nah, selanjutnya ini aktivasi sel T efektor. Untuk yang CD4+, dia memproduksi sitokin. Nah, untuk yang ini fungsi dari sel T efektornya, yang dari CD4+, dia fungsi efektornya aktivasi leukosit sebagai respon inflamasi, selain itu juga sebagai fagositosis dan pembunuhan mikroba. Kalau yang CTL atau CD8+, dia akan melakukan pembunuhan terhadap sel yang terinfeksi oleh mikroba. Respon limfosit T naif terhadap antigen mikroba terkait sel terdiri dari serangkaian tahapan yang berurutan yang mengakibatkan peningkatan jumlah sel T spesifik antigen serta perubahan sel T naif menjadi efektor dan memori. Ini adalah langkah-langkah dalam aktivasi dari limfosit T. Sel T naif itu mengenali antigen yang terkait dengan MHC yang ditampilkan pada antigen presenting cell atau di sini sel dendritik ya, dan sinyal lain. Nah, sel T itu memberikan respon dengan memproduksi sitokin seperti interleukin 2 dan mengekspresikan reseptor untuk sitokin ini yang mengarah ke suatu jalur autokrin proliferasi sel. Hasilnya adalah ekspansi klonal sel-sel T yang spesifik dengan antigen. Beberapa klon yang berdiferensiasi menjadi sel efektor, dia berfungsi dalam imunitas seluler. Nah, untuk yang sel-sel memori, dia akan bertahan dalam waktu yang lama. Ini adalah tahapan dari pengenalan antigen, yaitu APC, kemudian ini membentuk kompleks MHC dengan peptida antigen, kan di sini kemudian dia akan dikenali oleh sel T naif, bisa CD4 atau CD8, tergantung dari MHC-nya sekali lagi. Kemudian di sini ada proses sekresi sitokin dan ekspresi dari reseptor sitokin. Ini ada produksi interleukin 2. Kemudian setelah itu terjadilah proses proliferasi atau pembelahan sel yang berulang-ulang, kemudian terjadi diferensiasi. Ada dua macam diferensiasi, yaitu sel T efektor atau CD4+, sel T helper, kemudian ada ini sel T memori. Ini keduanya bisa membentuk keduanya ya, bisa membentuk T efektor. Jadi CD4+ dan CD8 itu sama-sama membentuk T helper dan T memori. Nah, kemudian yang CD4+ ini fungsinya untuk aktivasi dari makrofag
aktivasi dari sel B. Terus kalau yang CD8+ itu dia fungsi efektornya untuk membunuh sel target yang telah terinfeksi oleh aktivasi dari oleh virus atau mikroba. Selain itu, CD8+ juga berfungsi untuk aktivasi dari makrofag. Salah satu respon paling awal adalah sekresi sitokin dan peningkatan dari ekspresi reseptor untuk berbagai sitokin. Beberapa sitokin merangsang proliferasi dari sel T yang diaktifkan oleh antigen. Dia akan menghasilkan peningkatan secara cepat jumlah limfosit yang spesifik dengan antigen tersebut. Suatu proses tersebut dinamakan dengan ekspansi klonal. Limfosit yang teraktivasi, dia akan menjalani proses diferensiasi, kemudian dia akan menghasilkan perubahan pada sel T naif menjadi populasi sel T efektor yang fungsinya untuk menghilangkan mikroba. Banyak sel T efektor yang meninggalkan organ limfoid, kemudian dia akan masuk ke sirkulasi dan bermigrasi ke tempat infeksi, di mana mereka dapat menghilangkan infeksi tersebut. Beberapa turunan dari sel T yang telah berproliferasi dalam menanggapi antigen, dia akan berkembang menjadi sel T memori dan berumur panjang. Dan secara fungsional dia tidak aktif. Ketika sel-sel T efektor dia membentuk penyebab infeksi, rangsangan yang memicu ekspansi klonal dan diferensiasi dari sel T itu juga dihilangkan. Nah, akibatnya sebagian besar dari klon sel-sel limfosit spesifik antigen yang telah banyak berkembang itu akan mati dan kemudian akan mengembalikan sistem imun ke kondisi istirahat dengan hanya menyisakan sel memori di dalam respon imun. Ini mengingatkan kita ke materi pertama ya, bahwa salah satu sistem imun adaptif adalah dia hanya merespon ketika dia dibutuhkan. Sedangkan ketika tidak dibutuhkan dan sudah dianggap cukup, maka dia akan beristirahat. Dan hanya sel memori yang disisakan untuk mengenali infeksi yang terjadi sekunder atau tersier. Infeksi yang terjadi berikutnya. Kemudian sel T naif dan sel T efektor itu memiliki pola yang berbeda dalam sirkulasi dan bermigrasi dalam jaringan yang sangat penting dalam peran mereka yang berbeda pada respon imun. Selanjutnya ini pengenalan antigen dan kostimulasi. Inisiasi dari respon sel T memerlukan beberapa reseptor pada sel T yang mengenali ligand-ligand pada antigen presenting cell. Reseptor dari sel T ada TCR, mengenali antigen peptida yang terkait dengan MHC, jadi akan membentuk kompleks peptida MHC. Koreseptor CD4 dan CD8 pada sel T akan mengenali molekul MHC pada APC dan membantu kompleks dari T-cell reseptor untuk meneruskan sinyal yang diaktifkan. Mohon maaf di sini agak bising ya, tapi suara saya masih terdengar dengan jelas ya. Terima kasih Bu. Ya baik, saya lanjutkan. Selain dari adanya kompleks MHC, di sini juga ada molekul adesi yang bisa memperkuat pengikatan sel T pada antigen presenting cell. Molekul kostimulator yang diekspresikan oleh APC, setelah dia bertemu mikroba, dia akan berikatan dengan reseptor kostimulator pada sel T naif, sehingga akan meningkatkan respon terhadap patogen infeksius. Sitokin akan memperkuat respon sel T dan mengarahkannya ke berbagai jalur diferensiasi. Ini adalah gambaran dari reseptor dan ligand yang terlibat dalam aktivasi dari sel T. Untuk yang tabel yang atas atau gambar yang atas ini yang A, ini menunjukkan molekul-molekul permukaan sel T CD14 yang utama yang terlibat dalam aktivasi dari sel-sel dan ligand mereka yang sesuai pada antigen presenting cell. Untuk yang sel TCD14 dia menggunakan sebagian besar molekul yang sama, kecuali bahwa T-cell reseptor itu mengenali kompleks dari peptida MHC kelas 1 dan koreseptornya adalah CD8 yang mengenali MHC kelas 1. Untuk yang CD3 dia terdiri dari 3 randa polipeptida. Di sini ada
delta, epsilon, dan gamma. Yang ketiganya itu diatur dalam 2 pasang, yaitu delta epsilon dan gamma epsilon. Nah, kemudian yang gambar B, ini ada sifat penting dari molekul permukaan dari sel T yang terlibat dalam respon secara fungsional. Di sini ada sitokin dan reseptor dari sitokin. Untuk fungsi dari sebagian besar molekul itu di sini ini fungsi-fungsinya. Jadi fungsinya itu berbeda-beda. Nah, untuk gambar yang ini ada transduksi sinyal dari reseptor dan molekul sinyal limfosit CD4+. Kalau yang ini adalah ligand dari APC yang mengekspresikan MHC kelas 2. Untuk yang transduksi sinyal, ini yang CD4+, ini dia akan dikenali oleh MHC kelas 2. Kemudian ini untuk pengenalan dari antigennya, ini dibantu oleh T-cell reseptor. Jadi T-cell reseptor itu akan berikatan dengan kompleks MHC2 dengan peptida. Selain itu juga dibantu dengan ini CD4+ sebagai tadi apa namanya? Koreseptor ya. Kemudian yang ini ada sinyal transduksi dari hitam, ada CD3, ada CD8, ada CTLA4, kemudian di sini ada PD1. Nah, untuk ligand dari APC yang mengekspresikan itu ada B71, ada B72, ada PD ligand 1, ada PD ligand 2. Kemudian di sini ada yang fungsi adesi, itu ada LFA1. Untuk ligandnya adalah hitam 1. Kemudian yang gambar yang kedua, di sini adalah sifat-sifat penting dari molekul permukaan utama sel T. Untuk yang CD3 atau molekul permukaan dari limfosit ini, yang CD3 fungsinya dia untuk transduksi sinyal oleh kompleks PCR. Kemudian ini ada zeta, molekul permukaan limfosit T namanya zeta ini simbolnya. Fungsinya untuk transduksi sinyal oleh kompleks dari T-cell reseptor. Kemudian ada ini molekul permukaan CD4+, fungsinya untuk transduksi sinyal. Ligandnya adalah MHC kelas 1, diekspresikan pada sel penyaji antigen atau antigen presenting cell. Kemudian ini ada CD8, fungsinya untuk transduksi sinyal. Untuk ligandnya adalah MHC kelas 1, diekspresikan pada semua sel yang berinti. Selanjutnya di sini ada molekul permukaan CD28, fungsinya untuk transduksi sinyal atau kostimulasi. Untuk ligandnya ada B71 atau B72 yang diekspresikan pada APC. Lalu di sini ada CTLA4 dan PD1. Ini fungsinya sama-sama untuk menghambat. Dia ligandnya adalah B71 atau B72. Ini sama ligandnya. Kemudian dia diekspresikan di antigen presenting cell. Keduanya di antigen presenting cell, tapi yang PD1 ini juga ditampilkan oleh sel-sel tumor. Kemudian di sini ada molekul permukaan yang LFA1, fungsinya untuk adesi dan transduksi dari sinyal. Untuk liganya adalah ICAM1, diekspresikan di antigen presenting cell dan di endotelium. Pengenalan dari peptida yang terkait MHC. Ini reseptor dari sel T untuk antigen atau TCR, T-cell reseptor dan koreseptor dari CD4 atau CD8, dia bersama-sama mengenali kompleks antigen peptida dan molekul MHC pada APC. Dan pengenalan ini memberikan sinyal inisiasi atau sinyal pertama untuk aktivasi dari sel T. Sinyal biokimia yang menyebabkan aktivasi dari sel T itu dipicu oleh suatu rangkaian protein yang terkait pada TCR yang merupakan bagian dari kompleks dari T-cell reseptor dan oleh koreseptor CD8 atau CD4.
Ini adalah gambar dari pengenalan antigen dan transduksi sinyal selama aktivasi dari sel T. Molekul sel T yang berbeda, dia akan mengenali antigen dan mengirimkan sinyal biokimia ke bagian dalam sel sebagai suatu akibat dari pengenalan tersebut. Nah, protein-protein seperti CD3 dan zeta itu terikat non-kovalen pada rantai alfa dan beta dari reseptor sel T atau TCR oleh interaksi antara asam amino yang bermuatan pada domain transmembran protein-protein tersebut. Di sini ada MHC kelas 1, kemudian dia akan terikat dengan TCR, di sini terjadi pengenalan antigen, ini dibantu oleh CD4. Selain itu ada juga di sini CD3 yang fungsinya untuk transduksi sinyal oleh kompleks TCR. Selain itu ada juga di sini zeta fungsinya juga sebagai transduksi sinyal oleh kompleks TCR. Nah, di sini nanti akan terjadi ini transduksi sinyal. Nah, untuk yang CD3 ini dibantu oleh ini LCK oleh LAK. Selanjutnya, peran molekul adhesi dalam respon sel T. Molekul adhesi pada sel T mengenali liganya pada antigen presenting sel dan menstabilkan tingkatan dari sel T pada APC. Molekul adhesi yang paling penting termasuk dalam keluarga protein heterogenerik atau dua rantai yang disebut dengan integrin. Selanjutnya ada peran kostimulasi dalam aktivasi dari sel T. Aktivasi sel T yang lengkap tergantung pada pengenalan kostimulator pada APC di samping antigen. Molekul-molekul yang memberikan rangsangan pada sel-sel T yang bersama-sama berfungsi dengan rangsangan oleh antigen disebut dengan kostimulator. Kostimulator pada sel T yang paling dikenal itu ada dua, yang namanya B71 atau CD80 dan B72 atau CD86. Oh ya, kedua-duanya itu dia dikenali oleh CD8. Ini adalah peran dari kostimulasi dalam aktivasi dari sel T. Untuk APC yang belum terpapar pada mikroba atau adjuvan, dia dapat menyajikan antigen peptida, tapi mereka tidak mengekspresikan kostimulator sehingga tidak dapat mengaktifkan sel T yang masih naif. Kemudian sel T yang mengenali antigen tanpa kostimulasi, dia kemungkinan menjadi tidak responsif terhadap paparan antigen yang berikutnya. Mikroba maupun sitokin yang dihasilkan selama respon imun alami terhadap mikroba, itu dia akan menginduksi dari ekspresi kostimulator seperti molekul B7 pada antigen presenting sel. Untuk yang kostimulator B7 dia dikenali oleh reseptor CD8 pada sel naif. Dia akan memberikan sinyal. Di sini adalah pengenalan antigen yang akan direspon oleh sel T. Di sini APC dalam keadaan resting atau istirahat, dia adalah APC yang kekurangan kostimulator. Nah, untuk APC yang keadaan istirahat atau dia kekurangan kostimulator tadi, dia akan bersifat tidak respon atau toleran terhadap antigen yang dipresentasikan. Kemudian yang ini adalah aktivasi dari APC oleh mikroba sehingga memunculkan respon imun yang alami. Nah, ini APC teraktivasi, ini terjadi peningkatan dari ekspresi kostimulator sehingga dia akan mensekresi sitokin. Contoh sitokin yang disekresikan di sini adalah interleukin 12. Nah, ini kostimulatornya adalah B7 yang terikat dengan CD28. Seperti ini. Jadi harus membutuhkan ikatan yang stabil seperti ini. Nah, sehingga dia akan melakukan proliferasi dan diferensiasi dari sel T. Nah, selanjutnya dia akan diferensiasi menjadi sel T efektor dan sel T memori. Antigen dari protein, maksudnya antigen protein
seperti yang digunakan dalam vaksin itu akan gagal untuk menimbulkan respon imun tergantung dari sel T, kecuali antigen tersebut diberikan bersama-sama dengan bahan yang mengaktifkan APC, terutama sel-sel dendritik. Bahan tersebut disebut dengan adjuvan. Jadi kita tidak bisa hanya memberikan antigen saja ketika kita membuat vaksin. Jadi vaksin itu harus dicampur dengan bahan namanya adjuvan. Nah, adjuvan itu isinya adalah sel-sel dendritik, di mana dia fungsinya adalah sebagai antigen presenting cell. Jadi begitu. Jadi harus ada APC-nya itu. Jadi ketika ada APC barulah nanti ketika kita divaksin baru ada respon dari MHC. Kalau hanya antigen saja itu tidak akan bisa dikenali oleh MHC kita gitu. Nah, fungsi adjuvan itu untuk merangsang dari ekspresi kostimulator pada APC dan merangsang APC untuk mensekresikan sitokin yang akan mengaktifkan respon dari sel T. Ini ada reseptor penghambat sel T. Reseptor penghambatan itu sangat penting untuk membatasi dan mengakhiri respon dari sistem imun. Nah, ketika reseptor penghambatan ini mengalami defek, itu akan menyebabkan autoimunitas. Yang dua reseptor penghambatan penting adalah CTLA4 dan PD1. Yang keduanya itu secara struktural itu terikat pada CD28. Ini adalah protein dari famili B7 dan CD8. Ligan pada APC yang homolog dengan B7 terikat pada reseptor di sel-sel T yang homolog dengan CD28. Pasangan dari ligan reseptor yang berbeda mempunyai peran yang berbeda dalam respon imun. Ini di sini ada macam-macam kostimulatornya ya, ada B71 atau CD80. Kalau yang ini ada B72 atau CD86, yang ada ICOS ligan atau CD275, ada PD ligan 1 atau B7H1, CD274, kemudian ada PD2 atau B7DC atau CD273. Nah, ini untuk yang atas adalah gambaran ligan, kemudian yang bawahnya adalah reseptor dari sel-sel T-nya. Nah, untuk ligan pada APC dan sel-sel lain bentukannya seperti ini. Jadi ini bentuknya itu homolog. Nah, untuk yang CD28, dia itu diaktifasi pada sel T yang naif. Untuk yang ini untuk aktivasi dari sel T naif. Untuk yang CTLA4 itu fungsinya untuk penghambatan. Dia memediasi dari fungsi supresi dari sel T regulator. Untuk yang ICOS, Nah, selanjutnya untuk yang ICOS itu fungsinya untuk aktivasi dari sel T helper folikuler pada respon antibodi. Untuk yang PD1 itu fungsinya hampir mirip dengan CTLA4, yaitu sama-sama untuk menghambat. Inhibition. Rangsangan untuk aktivasi dari sel TCD8+. Aktivasi dari sel TCD8+ itu dirangsang oleh pengenalan peptida yang terkait MHC kelas 1 dan memerlukan kostimulasi dan sel T helper. Respon sel TCD8+ mungkin berbeda dengan respon limfosit TCD4+ dalam beberapa hal. Yang pertama, inisiasi aktivasi dari sel TCD8+ itu sering membutuhkan antigen sitosolik dari satu sel. Yang kedua, diferensiasi dari sel TCD8+ naif menjadi sel limfosit T sitotoksik yang aktif secara sepenuhnya, bahkan selanjutnya menjadi sel T memori, mungkin memerlukan aktivasi yang bersamaan dengan sel T helper CD4+. Ini adalah gambaran aktivasi dari sel TCD8+. Sel penyaji antigen atau APC, terutama sel-sel dendritik, itu dia dapat menelan sel yang terinfeksi dan menyajikan antigen mikroba pada sel TCD8+. Itu terjadi presentasi secara silang.
dan sel T helper CD8+. Kadang-kadang APC dapat terinfeksi dan dapat langsung menyajikan antigen. Sel-sel T helper kemudian menghasilkan sitokin dan merangsang ekspansi klonal dan diferensiasi dari sel TCD8+. Sel T helper juga dapat mengaktifkan APC untuk menjadikan mereka perangsang yang kuat dari sel TCD8+ atau CTL, sel T yang sitotoksik di limfosit. Sel ini adalah sel T helper CD4+ yang menghasilkan molekul yang merangsang diferensiasi dari CTL. Ini adalah APC atau antigen presenting cell yang diperankan oleh sel dendritik. Kemudian ini dia akan dikenali oleh sel T helper CD4+. Ini ada kostimulator, contohnya tadi ada B1, B7 tadi ya. B71, B72 itu tadi. Ini dikenali oleh CD8+. Ini terjadi ketika presentasi selang atau yang seperti yang minggu lalu itu ada pengenalan selang itu. Jadi selain dia mengenali CD8+, dia juga mengaktifasi CD8+. Nah, selanjutnya dia akan melakukan diferensiasi dari CTL. Selanjutnya ini adalah jalur biokimiawi dari aktivitas sel T. Setelah pengenalan antigen dan kostimulator, sel-sel T mengekspresikan protein yang terlibat dalam proliferasi, diferensiasi, dan fungsi efektor mereka. Ini protein yang diproduksi oleh sel T yang dirangsang oleh antigen. Untuk yang gambaran A, ini adalah perkiraan yang dapat bervariasi pada sel T yang berbeda dan dengan jenis rangsangan yang berbeda. Ini adalah kadar maksimum ini dalam satuan persentase, kemudian di sini adalah jam hingga hari rentangan dari perkiraan variasi respons sel T. Hati-hati. Untuk yang gambar B, ini adalah CD69, yaitu suatu penanda dari aktivasi sel T yang terlibat dalam migrasi sel T. Sini adalah gambaran dari sel T yang naif. Sini adalah TCR. Kemudian di sini ada retensi di kelenjar limfa, ada CD69, kemudian dia mengalami proliferasi, ada interleukin 2R. Untuk fungsi efektornya ini CD40 ligan, kemudian pengendalian responnya adalah CTLA4. Pengenalan dari antigen dia akan mengaktifkan beberapa mekanisme biokimiawi yang mengarahkan respon dari sel T, termasuk aktivasi dari enzim-enzim seperti kinase, rekrutmen dari protein adaptor, dan produksi faktor transkripsi yang aktif. Jalur persinyalan utama yang terkait pada fosforilasi rantai zeta dan Z70. Ini ada faktor nuklear dari sel T yang teraktivasi atau N4, kemudian ada jalur kinase RAS atau MAP, kemudian ada jalur utama lain yang terlibat di dalam persinyalan dari TCR yang terdiri dari aktivasi isoform theta, dari kinase triosin serine yang disebut dengan protein kinase C atau PKC theta, yang akan mencetuskan aktivasi dari faktor transkripsi nuklear faktor kappa B atau NF-kappa B. Kemudian ada transduksi sinyal reseptor oleh sel T yang akan melibatkan kinase lipid yang disebut dengan kinase fosfatidil inositol 3 atau PI3 yang akan memfosforilasi dari membran fosfolipid PIP2 untuk membentuk PIP3. Nah, yang ini yang paling kiri adalah jalur dari N4 tadi. Nah, jadi N4 itu adalah suatu faktor dari transkripsi yang berada dalam bentuk terfosforilasi, tidak aktif di dalam sitoplasma sel yang
sedang istirahat. Untuk aktivasi dari N4 dan translokasi dari nuklearnya itu tergantung pada konsentrasi dari ion kalsium di dalam sitosol. Jadi tergantung dari Ca2+-nya. Ini adalah proses inisiasi dari sinyal yang dimediasi oleh PCR. Di sini ada antigen presenting cell, kemudian dikenali oleh CD4 atau CD8. Di sini ada mekanisme yang sangat panjang, ada bantuan dari ITAM. ITAM itu kepanjangan dari imunoreseptor tirosin bis aktivator motif. Jadi yang ENVA tadi, dia itu jalur persinyalannya itu diawali oleh fosforilasi yang diperantarai oleh ZAP70 dan aktivasi dari satu enzim yang disebut dengan fosfolipase C gamma atau PLC gamma yang akan mengkatalisasi hidrolisis dari suatu fosfolipid inositol membran plasma yang disebut dengan PIP2. Nah, ini peningkatan dari Ca2 plus sitosolik itu akan mengaktifasi dari kalsineurin yang akan mengaktifkan transcription factor yaitu N4. Selain itu, BCL gamma 1 aktivasinya itu juga akan menginduksi nih diasilgliserol untuk mengaktifasi PKC. Untuk hasil akhirnya nanti transkripsi faktornya adalah NF-kappa B. Untuk yang ini jalur kinase RAS atau RAK. Ini dia termasuk dari protein RAK dan RAS, yaitu mengikat dari guanosin trifosfat atau GTP dari beberapa protein adaptor dan suatu kaskade enzim yang mengaktifkan suatu keluarga dari kinase mitogenaktif protein atau MAP. Jalur-jalur tersebut diawali oleh fosforilasi yang tergantung dari ZAP70 dan akan melakukan akumulasi protein adaptor di membran plasma yang akan mengarahkan rekrutmen dari RAS atau RAK yang akan diaktifasi dan terjadi pertukaran dari guanosin difosfat atau GDP yang terkait dengan GTP. Jadi nanti akan terjadi ikatan RAS GTP dan RAK GTP. Ini yang gambar ini. Nah, kemudian akan mengaktifasi enzim. Di sini ada enzim ERK dan CNK. Untuk yang ERK itu extracellular signal regulated kinase, dan CNK adalah gene amino terminal kinase. Nah, kemudian ini transcription faktornya adalah NF-kappa B. Selain NF-kappa B, dia juga ada activating protein 1 atau AP1 yang fungsinya untuk meningkatkan transkripsi pada gen sel T. Kemudian di sini ada PIP ya. Ada PIP3. Nah, ini kinase fosfatidilnositol. Dia memfosforilasi membran fosfolipid PIP2 untuk membentuk PIP3. PIP3 dia diperlukan untuk aktivasi dari beberapa sasaran termasuk kinase serin treonin yang disebut dengan AKT atau kinase serin treonin. Nah, AKT itu dipicu tidak hanya oleh PCR, tapi juga oleh reseptor JJ28 dan interleukin 2. Nah, ini terkait erat dengan jalur AKT adalah mTOR atau target rapamisin pada mamalia, yaitu sebuah kinase serin treonin yang terlibat dalam merangsang translasi protein dan peningkatan kelangsungan dan pertumbuhan dari sel. Nah, ini akan meningkatkan dari sintesis protein. Jadi yang kalsineurin tadi transcription faktornya adalah N4, untuk yang PKC, ERK, CNK, AKT, mTOR itu adalah NF-kappa B dan AP1 atau activating protein 1.
Aktivasi dari limfosit itu juga terkait dengan perubahan besar dalam jalur metabolisme. Respon fungsional dari limfosit terhadap antigen dan kostimulasi. Sekresi sitokin dan ekspresi dari reseptor sitokin. Yang pertama adalah menanggapi antigen dan kostimulator, limfosit T, terutama sel T CD4, dia akan segera mensekresi sitokin interleukin 2. Fungsi utama dari interleukin 2 adalah merangsang kelangsungan hidup dan proliferasi dari sel T yang mengakibatkan peningkatan jumlah sel T yang spesifik terhadap antigen. Ini adalah gambaran dari peran interleukin 2 dan reseptor interleukin 2 pada proliferasi dari sel T. Sel T yang naif, dia mengekspresikan kompleks interleukin 2 reseptor yang berafinitas rendah. Ini terdiri dari rantai beta dan rantai gamma. Pada aktivasi oleh pengenalan antigen dan kostimulasi, sel menghasilkan interleukin 2 dan mengekspresikan rantai alfa dari interleukin 2R atau CD25 yang berkaitan dengan rantai beta dan gamma C untuk membentuk reseptor interleukin 2 yang memiliki afinitas yang tinggi. Pengikatan dari interleukin 2 dengan reseptornya itu akan memicu mulainya proliferasi dari sel T yang mengenali antigen. Di sini ada kostimulator atau B7 yang ditangkap oleh CD28 atau dikenali oleh CD8. Kemudian di sini ada kompleks interleukin 2R beta gamma C. Nah, di sini terjadilah aktivasi dari sel T oleh antigen beserta dibantu dengan kostimulator. Yaitu terjadi sekresi dari interleukin 2, kemudian sitokin itu akan ditangkap di sini, kemudian membentuk kompleks dari interleukin 2, interleukin 2R alfa beta gamma C. Di sini ekspresi dari rantai IL2R alfa, di sini pembentukan kompleks pembentukan kompleks dari interleukin 2R alfa beta gamma itu dia memiliki afinitas yang tinggi. Untuk KD-nya itu sekitar 10 pangkat min 10 molar. Kemudian setelah membentuk ini kompleks yang berafinitas tinggi tadi, maka terjadilah proliferasi dari sel T yang diinduksi dengan interleukin 2. Selanjutnya ekspansi klonal. Limfosit T yang diaktifkan oleh antigen dan kostimulasi mulai berproliferasi dalam 1 atau 2 hari, yang mengakibatkan ekspansi klon antigen yang sifatnya spesifik. Ekspansi ini secara cepat menyediakan banyak limfosit spesifik antigen dari sel-sel efektor yang dapat dihasilkan untuk memerangi infeksi. Ini adalah diagram ekspansi dan penurunan dari respon sel T. Digambarkan jumlah ekspansi klonal dan kontraksi selama respon imun dari sel T CD4+ dan CD8+ itu spesifik untuk berbagai antigen. Ini adalah angka-angka perkiraan berdasarkan penelitian model mikroba dan antigen lain pada tikus pada manusia. Jumlah limfosit sekitar 1000 kali lipat lebih besar. Ini ketika terjadi infeksi. Kemudian ini ketika terjadi ekspansi klonal. Nah, setelah terjadi ekspansi klonal, nanti ketika dia sudah selesai tugasnya, maka dia akan mengalami homeostasis lagi, jadi akan mengalami penurunan lagi. Kalau ekspansi klonal ini memang kurvanya sangat tinggi karena kan dia melakukan melakukan ekspresi yang sebesar-besarnya, melakukan perekrutan yang sebesar-besarnya pada sel yang mengalami infeksi. Selanjutnya ada diferensiasi sel T naif menjadi sel efektor. Beberapa keturunan sel T dirangsang antigen yang berproliferasi, dia berdiferensiasi menjadi sel efektor yang berfungsi untuk membasmi infeksi.
Sel T helper CD4 dia mengaktifkan fagosit dengan limfosit B melalui kerja protein membran plasma oleh sitokin yang disekresi. Ini adalah gambaran pengembangan dari sel T CD4 efektor. Ketika sel-sel T CD4 naif itu diaktifkan di organ limfoid sekunder, mereka akan berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel efektor. Nah, sebagian besar dari sel T efektor itu populasinya ada TH1, TH2, dan TH17. Dia akan keluar dari organ limfoid dan fungsinya untuk membasmi mikroba dalam jaringan perifer. Sel berdiferensiasi yang lain selain TH1, TH2, TH17 tadi ada juga T helper folikuler yang dia tetap berada di organ limfoid dan fungsinya untuk membantu sel B menghasilkan antibodi yang kuat. Ini adalah sel T folikular helper yang dia tetap di dalam organ limfoid. Kemudian dia akan bermigrasi, kemudian dia akan membantu sel B untuk menghasilkan antibodi dengan afinitas yang tinggi. Setelah dia membantu sel B, kemudian dia akan memproduksi antibodi, kemudian antibodinya ini akan dimasukkan ke dalam sirkulasi darah, fungsinya untuk mengeliminasi mikroba. Nah, untuk ini yang naif, sel T naif yang CD4, dia akan berdiferensiasi menjadi TH1, TH2, TH17, yang kemudian akan dimasukkan ke sirkulasi darah, kemudian dia akan bermigrasi ke jaringan yang terinfeksi oleh mikroba dan fungsinya sama dengan antibodi, yaitu sama-sama untuk mengeliminasi mikroba. Kemudian ini adalah peran dari CD40 ligan dan sitokin dalam fungsi efektor dari sel T CD4+ helper. Sel T CD4+ yang telah berdiferensiasi menjadi sel efektor, dia mengekspresikan CD40L dan mensekresi sitokin. CD40L dia mengikat CD8 pada makrofag atau limfosit B, dan sitokin ini berikatan dengan reseptor mereka pada sel yang sama. Kombinasi sinyal yang disampaikan oleh CD40 dan reseptor sitokin mengaktifkan makrofag dalam imunitas seluler. Ini ditunjukkan oleh gambar A. Ini ada makrofag, kemudian ini terjadi ikatan di sini, kemudian ini aktivasi dari makrofag dan terjadi pembunuhan mikroba yang tertelan. Nah, ini kalau di zoom ini gambarnya ada pengenalan dari ligan dari CD40. CD40 dikenali oleh ligan CD40, kemudian ada sekresi sitokin ditangkap oleh reseptor dari sitokin. Nah, selanjutnya kalau yang B ini adalah aktivasi dari sel B untuk menghasilkan antibodi dengan afinitas tinggi dalam sistem imun humoral immunity. Ini ada limfosit T CD4+, kemudian dia ini dengan bantuan dari ligan 40 dan berkaitan dengan CD40, kemudian dia akan melakukan sekresi dari antibodi dengan kemampuan yang lebih tinggi untuk menetralkan dan menghilangkan antigen. Selanjutnya, pengembangan limfosit T memori. Sebuah fraksi limfosit T yang teraktivasi dengan antigen, dia akan berdiferensiasi menjadi sel memori yang berumur panjang. Sel memori memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama, sel memori tetap hidup bahkan setelah infeksi itu diberantas dan tidak ada lagi antigen. Jadi ketika T helper itu jumlahnya sudah mengalami penurunan atau sudah homeostasis, itu sel memori itu tetap tinggal untuk berjaga-jaga ketika ada infeksi yang kedua atau ketiga dan seterusnya. Kemudian yang kedua, sel T memori dapat cepat diinduksi menghasilkan sitokin atau membunuh sel yang terinfeksi pada saat menjumpai antigen yang mereka kenali. Kemudian yang ketiga,
Sel T memori dapat ditemukan dalam organ limfoid di berbagai jaringan perifer, terutama mukosa dan kulit, dan dalam sirkulasi. Selanjutnya, migrasi limfosit T pada reaksi imunitas seluler. Sel T pada tahap kehidupan mereka yang berbeda-beda harus bermigrasi dengan cara yang berbeda pula. Untuk yang sel T naif, dia harus bermigrasi dari daerah dan organ limfoid sekunder atau periferal di seluruh tubuh sampai mereka menemukan sel dendritik dalam organ limfoid yang menampilkan antigen yang dikenali oleh sel tersebut. Setelah sel T naif diaktifkan dan berdiferensiasi menjadi sel-sel efektor, sel-sel ini harus bermigrasi kembali ke tempat infeksi di mana mereka berfungsi untuk membunuh mikroba. Sel T naif mengekspresikan molekul adesi L-selektin atau CD68L dan reseptor kemokin, mohon maaf itu tipe, ini kemokin CCR7 yang memerantarai migrasi selektif sel naif ke kelenjar getah bening melalui pembuluh-pembuluh khusus yang disebut dengan venula endotel tinggi atau HEV, Hack endotel venule ya. Selanjutnya migrasi sel T naif itu berlangsung dalam urutan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, sel T naif dalam darah itu bergulir-gulir pada HEV yang diperantarai oleh L-selektin yang akan memungkinkan kemokin terikat pada CCR7 di sel T. CCR7 akan mengirimkan sinyal-sinyal intraseluler yang mengaktifkan integrin LFA1 pada sel T naif yang akan meningkatkan afinitas pengikatan dari integrin. Selanjutnya, pengikatan afinitas integrin untuk ligannya, molekul adesi intraseluler atau ikan buan pada HEV, dia akan mengakibatkan adesi yang kuat dan menghentikan dari guliran sel T tersebut. Lalu sel T kemudian keluar dari pembuluh melalui sambungan-sambungan endotel dan dipertahankan di zona sel T kelenjar getah bening karena kemokin itu diproduksi di sana. Ini adalah gambaran dari limfosit T naif dan T efektor. Untuk yang A ada yang atas ini itu limfosit T yang naif itu dia berpindah menempati ke kelenjar limfe sebagai suatu akibat dari pengikatan L-selektin, integrin dan reseptor kemokin CCR7 pada ligan mereka di Hack endothelial venule atau HEV. Kemokin yang diekspresikan dalam kelenjar limfe, dia akan mengikat CCR7 pada sel T naif, kemudian akan meningkatkan adesi dari sel yang tergantung pada integrin dan migrasi melalui HEV tersebut. Untuk yang gambar 2, ini tabel yang merangkum fungsi pokok homing reseptor dari sel T dan reseptor kemokin dan ligan mereka. Di sini ini HEV-nya atau Hack venule ya. Hack endothelial venule. Ini ada pembuluh arteri. Ini masuk ke kelenjar limfe. Kemudian di sini ada S1P. Ini dari arteri masuk ke sini, lalu di sini dibawa oleh pembuluh limfatik eferen dan masuk ke pembuluh darah. Ini untuk yang kelenjar limfe. Untuk di sini adalah kelenjar perifer atau jaringan perifer. Untuk yang hijau atau biru ini, Tosca ini adalah sel T yang teraktivasi. Untuk yang gambaran A, ini adalah sel T yang masih naif. Selanjutnya untuk yang ini adalah ini gambar dari itu fungsi pokok dari homing reseptor sel T. Jadi di sini ada reseptor homing dari sel T, di sini ada sel T naif. Itu reseptornya ada selektin L, LFA1 atau beta-2 integrin, ada CCR7 yang berupa kemokin. Untuk ligan pada sel endotel, untuk yang selektin L itu ligannya adalah L-selektin ligan. Selanjutnya untuk yang kemudian untuk fungsinya itu adesi lemah pada awal sel T naif pada venula endotel tinggi di kelenjar limfe. Selanjutnya untuk yang
T-cell homing receptor yang LFA1 atau beta 2 integrin itu ligan pada sel endotelnya adalah ICAM1. Fungsi reseptornya adalah penahanan yang stabil di high epithelial venule. Kemudian yang ini ada CCR7, ligannya adalah CCL19 atau CCL21. Fungsi dari reseptornya adalah aktivasi dari integrin dan kemotaksis. Selanjutnya ada sel T yang teraktivasi berupa sel T efektor dan sel T memori. Untuk reseptor homing sel T-nya ada ligan selektin E dan ligan selektin P. Untuk ligan pada ligan pada sel endotelnya ada selektin E atau selektin P. Fungsinya adesi lemah pada awal sel T efektor dan memori pada endotel yang diaktifkan dengan sitokin di tepi terjadinya infeksi. Selanjutnya ada LFA1 atau beta 2 integrin atau VLA4 atau beta 1 integrin. Di sini ligannya ada ICAM1 atau VICAM1. Untuk fungsinya yaitu untuk penahanan stabil di endotelium yang diaktifkan sitokin di tempat perifer infeksi. Selanjutnya ada CXCR3 itu untuk ligan pada sel endotelnya adalah CXCL10. Untuk fungsinya aktivasi integrin dan kemotaksis. Fosfolipid sphingolisin 1 fosfat atau S1P. Ini maaf tipe ya. Itu dia memainkan peran kunci dalam keluarnya sel T dari kelenjar limfa. Sel T efektor bermigrasi ke tempat infeksi karena mereka mengekspresikan molekul adhesi dan reseptor kimokin yang terikat pada ligan yang diekspresikan atau ditampilkan pada endotel pembuluh darah pada respon imun alami mikroba. Menetapnya sel T efektor ke tempat infeksi tidak tergantung dari pengenalan antigen, tetapi limfosit yang mengenali antigen cenderung dipertahankan dan diaktifkan di tempat tersebut. Sekian, terima kasih penjelasan saya tentang imunitas seluler. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya belum ada, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Untuk materi kelima ini memang menurut saya cukup rumit karena di sini selain melibatkan reseptor, di sini ada kostimulator juga, jadi memang melibatkan banyak sekali komponen-komponen. Kalau yang minggu lalu kan kita bahasnya tentang reseptor-reseptor itu kan sudah sangat banyak ya, dan tergantung dari gen-gen, dan itu sangat dipengaruhi oleh light chain, heavy chain, dan lain-lain itu. Nah, kalau ini itu nambah lagi ada kostimulator, ada B71, ada B72, terus ada dikenal juga di sini ada C28 dan seterusnya. Memang sistem imun itu sangat kompleks dan barangnya itu kan nggak bisa dilihat. Jadi seperti kita hanya bisa membayangkan dari gambar-gambar. Memang seperti itu sistem imun. Sangat kompleks dan rumit. Tidak bisa dilihat, bisanya dibayangkan. Nah, apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Untuk pertemuan kelima hari ini, untuk besok adalah pertemuan terakhir kita yang akan membahas tentang itu ya, imunitas humoral untuk pertemuan yang besok. Jika tidak ada pertanyaan, apakah boleh saya tutup untuk pertemuan hari ini? Iya, boleh, Bu. Boleh. Ya. Nanti mungkin jika ada pertanyaan, boleh disampaikan via WA grup ya. Kalau ada pertanyaan menyusul, mungkin ketika pertemuan yang sebelumnya mungkin ada yang ingin ditanyakan juga tidak apa-apa. Saya persilakan untuk ditanyakan di WA grup. Untuk pertemuan hari ini, saya rasa sudah cukup. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri ya. Selamat siang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.